Saya uh, dilahirkan dalam lingkungan Kristen, lingkungan Muslim. Saya uh, dilahirkan dalam lingkungan Kristen, lingkungan Muslim. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Bertambah hari, bertambah pula pasiennya Al Ayyubi. Bertambah hari, bertambah pula orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin. Padahal dugaan saya aslinya sih memang asli dari Kristen, saudara-saudariku, ya. Seperti yang di intro barusan, wanita ini niatnya sih mengaku sebagai mantan muslimah, mengaku sebagai seorang murtadin gitu kan. Tapi kehendak Allah lain, saudara-saudariku. Ya, orang ini terpeleset lidah ya. Orang ini keceplosan mengaku bahwa dirinya terlahir dan dibesarkan dalam lingkungan Kristen. Ini kocak, saudara-saudariku ya. Udah giginya udah nggak ada gitu kan, keceplosan pula. Kita simak videonya. Ya, teman-teman fokus sama kesaksiannya ya. Kalau saya fokus sama ini, sama mulutnya. Saya bertobat terima Tuhan Yesus itu tahun 2007 ya. 2007 itu saya benar-benar dibaptis juga tahun 2007 itu. Sekitar umur berapa ya? Sekitar 25-an ya Pak, 25-27-an gitu. Iya ya. Jadi sekarang 40 sudah dewasa. Iya. Tapi melalui perjalanan yang panjang, tidak mudah. Betul. Karena ketika saya bertemu salib itu kita tahun 99-an. Jadi saya baru bertobat 2007, sekitar hampir 10 tahunan mungkin ya, atau 8 tahunan ya. Saya baru mau percaya panggilan Tuhan gitu. Sebelumnya ya saya enggak mau, saya dan tante enggak mau. Saya orang yang lumayan keras Pak kalau dalam hal kepercayaan dari kecil. Iya. Saya orang yang tergolong keras Pak kalau dalam hal kepercayaan dari kecil katanya. Padahal teman-teman ya, kalau muslim dan muslimah yang betul-betul taat itu mustahil murtad, mustahil menyembah seorang utusan, seorang nabi ya, mustahil menyembah manusia, itu mustahil kalau muslim dan muslimah yang taat gitu kan. Tapi masalahnya dugaan saya orang ini bukanlah orang murtadin, bukanlah mantan muslimah gitu, saudara-saudariku ya. Kita ya bisa lihatlah dari tutur bahasanya gitu kan. Seharusnya kan kalau betul-betul murtadin itu seperti Saifuddin Ibrahim, ya paling tidak membahas masalah Islam begini begitu begini dan begitu gitu kan. Ini saya simak tidak dijelaskan sama sekali, saudara-saudariku. Karena memang ya lingkungan saya juga kan, saya dan diri saya sendiri juga yang memang sudah terbentuk dari kecil untuk dalam kepercayaan itu. Dan memang tidak ada hal sedikit pun yang perlu saya ragukan di kepercayaan saya dulu. Memang diajarkan kebaikan juga, hal-hal yang baik gitu. Luar biasa. Bukan kita yang minta, Tuhan yang memilih. Jadi ya ketika kita menerima kita merespon panggilan itu ya luar biasa Pak. Luar biasa. Oke teman-teman, luar biasa Pak, luar biasa gitu kan, sebelum keceplosan. Saya fokus sama mulutnya ya, sama giginya. Teman-teman fokus sama kesaksiannya ya. Kita sudah sedikit bongkar ya latar belakangnya. Jadi memang benar-benar Ibu
Indri Astuti. Memang asli namanya memang dari lahir udah Indri Astuti ya, Bu? Iya, Indri Astuti. Iya. Tapi sebenarnya ini ada juga Pak sejarahnya. Dulu jadi bapak saya itu kan dulu kuliah di UGM. Jadi waktu masih kuliah itu bapak pernah pacaran sama yang namanya Indri dan dia itu Kristen gitu. Memang dekat, memang suka sama perempuan itu menurut ibu saya loh, cerita ibu saya ini. Yes. Bapaknya katanya berpacaran dengan Kristen dulu ya. Latar belakang saya dikasih nama Indri. Perhatikan teman-teman ya, teman-teman fokus sama kesaksiannya. Saya fokus sama yang di sini nih, yang saya lingkari. Aduh, udah giginya hilang atuh, keceplosan pula. Nah, karena mereka itu udah dekat, bahkan sudah mau sampai menikah gitu, tapi tidak jadi, mungkin karena perbedaan agama atau saya nggak tahu. Jadi mungkin sudah masih membekas nama itu bapak, jadi dikasih nama ke saya. Waduh. Memang bukan karena kebetulan juga ya, ternyata saya juga ya, saya itu Tuhan, aduh luar biasa. Luar biasa ya. Kalau saya sih meyakini bahwa itu memang sudah dirancangkan Tuhan tanpa saya. Ini bukan kuasa saya, Pak. Oke. Tuhan punya kuasa. Mantap, betul. Itu saya sangat setuju, tidak ada seorang pun yang bisa membolak-balikan hati manusia selain Tuhan kita. Tidak ada yang bisa membolak-balikan hati manusia kecuali Allah. Makanya kan dalam Islam Rasulullah menganjurkan doa agar supaya ditetapkan di dalam iman dan Islam ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, gitu ya saudara-saudariku. Baiklah Bu. Baiklah Bu, kita nggak sabar lagi nih, kita ingin mendengar ya, selengkapnya cerita kisah dari Ibu, bagaimana Tuhan menjamah Ibu, prosesnya ya. Baik, saya serahkan waktu ini kepada Ibu, silahkan ya Bu. Kami Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada. Senang sekali saya malam ini bisa diberi kesempatan. Saya dilahirkan dalam lingkungan Kristen. Di sini dikurangi bayaran nih, dikurangi transferan kalau begini ceritanya. Keceplosan cuy, keceplosan. Dari awal mengaku muslimah, mantan muslimah, murtadin gitu kan. Dari judulnya saja sudah provokatif nih teman-teman. Setelah tahajud, muslimah ini dihampiri salib, lalu murtad dan ikut Tuhan Yesus. Aduh, kacau nih ya. Dilahirkan dalam lingkungan Kristen. Saya dilahirkan dalam lingkungan Kristen. Lingkungan Muslim katanya. Makin parah aja kesaksian mereka teman-teman. Dilahirkan dalam lingkungan Kristen, lingkungan Muslim seperti yang tadi sudah saya ceritakan bahwa saya dibesarkan di lingkungan Kristen, lingkungan Muslim katanya. Kacau, bisa-bisa nggak dapat bayaran nih wanita nih ya. Udah giginya hilang atuh. Keceplosan pula ya. Intinya teman-teman, saya selalu berpesan, jangan pernah percaya dengan kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, karena rata-rata kesaksian mereka adalah kesaksian dusta. Contoh, Yosua yang mengaku sebagai pendeta ternyata bukan pendeta, mengaku mantan guru agama, mengaku mantan kiai, mantan anak kiai, nggak bisa baca Al-Quran. Pendeta Ilyas mengaku mantan guru ngaji katanya, ya, melafalkan niat sholat subuh 4 rakaat katanya. Ada lagi, masih banyak ya teman-teman, pendeta-pendeta yang aslinya Kristen mengaku sebagai seorang murtadin. Itu banyak, saya banyak koleksinya ya. Sewaktu-waktu saya bisa menunjukkan ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada silap kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.